kawan-kawan, hari ini Teddy berada di sedikit posko tentang tempat penangkaran bibit durian yang akan ditanam di TBK Indah. Tetapi memang karena stoknya memang agak sedikit banyak, kalau kawan-kawan yang di sekitaran Kabupaten Tenggamus yang memerlukan bibit, segera datang ke tempat Teddy Kurniawan TGM di Kecamatan Talang Padang, Jalan Taman Sisau nomor 32, atau hubungi WA-nya di sini di Kabupaten Tenggamus. Nah kawan-kawan, hari ini Teddy akan membicarakan bibit apa saja yang ada. Nah, salah satunya adalah bibit durian musangking. Nah, ini lihat. Ya. Percabangannya sudah bagus. Tingginya juga sudah luar biasa. Nah, jadi cara pemilihan bibit itu harus betul-betul yang baik, yang sehat. Terutama adalah dalam perkembangannya. Kemudian baru kepada percabangannya. Memang sebenarnya kalau kita nggak dari awal pun percabangan itu kita bisa modifikasi pada saat perkembangan di usia 1 tahun pertama sampai 2 tahun pertama itu kita bisa mengubah atau membuat modifikasi daripada pertumbuhan. Tetapi akan lebih baik kalau kita membelinya sudah jadi, artinya seperti ini. Nah, kan ini sangat bagus-bagus ini. Bahkan di sebelah sana juga saya ada, nanti saya akan tunjukkan durian yang lebih besar. Nah, ini musangking sini. Nah, Abang Ais ke sebelah sini nih, biar agak kelihatan. Nah, terus mundur ya. Nah, lihat tuh. Bayangkan, saya adalah tingginya 165. Saya nggak menyatakan tinggi ya, tapi tingginya gitu loh. Sementara ini lihat, lebih tinggi lagi dari saya. Ini musangking, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, mau kapan lagi kita mau menanam ini? Sementara musangking adalah banyak kelebihan daripada musangking itu adalah teksturnya sangat bagus, duriannya besar, kemudian tebal, kuningnya, rasanya, creamy-nya, bahkan dari berbagai hal, saat ini memang musangking masih tetap di strata atas. Walaupun ada 1-2 tingkat lagi di atas itu ada. Nanti akan saya sebutkan terakhir apa saja di terakhir bibit-bibit atau buah-buah durian yang memang memiliki kasta. Tetapi musangking adalah kasta yang paling standar, kasta yang paling baik. Tidak jelek, tidak terlampau baik, tapi baik. Bahkan diminati oleh beberapa kalangan tentang durian musangking ini. Coba Anda lihat ke kontennya atau channelnya Mas Duren. Itu adalah durian-durian unggulan yang ada di Indonesia, bahkan durian-durian daripada introduksi yang dikirimkan dari beberapa negara, terutama adalah negara Malaysia, kemudian Thailand. Nah, kawan-kawan, saya akan membicarakan tentang musangking ini. Musangking ini adalah durian yang paling baik, bahkan paling enak pada saat saya mencicipinya. Durian lokal yang kita dulu selama ini ini sangat lebih baik durian musangking. Tentunya memang beberapa saat yang akan datang nih, ada beberapa varietas lokal kita itu yang lebih unggul daripada durian musangking. Salah satunya adalah Namlung. Tapi memang sayangnya adalah memang belum memayoritas, belum begitu banyak orang yang menanam itu. Bahkan memang keterbatasan bibitnya. Alhamdulillah saya kemarin setelah mendapatkan bibit yang sanadnya jelas, Namlung itu. Artinya itulah yang nantinya akan bisa bersanding dengan musangking. Tetapi saat ini yang telah tersedia bibit-bibit besar itu adalah bibit-bibit yang introduksi. Tetapi memang secara ekonomis, bahkan dalam kalkulasinya, menanam pohon durian, baik bawor, musangking, duri hitam, itu sangat memungkinkan. Sangat bagus sekali untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Dari beberapa daerah, termasuk salah satunya dari Nusa Tenggara, Bapak Jabat Manjulu, itu luar biasa. Saat ini adalah bahkan beberapa kemarin catatan, mungkin orang banyak yang tidak percaya bahwa mereka dengan sekali jual durian dari kebunnya, dia bisa membeli mobil yang baru. Nah, bisa dibayangkan, jenis-jenis mobil itu kan di atas 100 juta. Nah, untuk para petani, bahkan di Kabupaten Tenggamus aja ini, saya di tempat saya adalah banyak petani kopi.
Kopi itu per hektar rata-rata dengan urus dengan baik itu 2 atau 3 ton lah. Kalau dengan harga sekarang yang 25, kalau 2 ton itu kan baru 50 juta. Belum pemeliharaan selama 1 tahun. Bahkan jumlah tanamannya, kalau yang tanaman biasa itu 2.500. Kalau tanaman sekarang itu pakai yang sistemnya adalah sistem pagar, yang sistem seperti Brazil, yang dikembangkan Pak Irwan SP di Lampung Barat, itu memang bisa sekitar 4-5 ribu per 1 hektar. Tetapi itu kan baru mau dikembangkan di kita. Keberhasilannya masih minim sekali yang mendapatkannya. Tetapi yang biasa baru 2-3 ton. Itu pun kalau dipelihara dengan baik. Dengan pendapatan seperti itu. Sementara kalau kita misalnya dalam 1 hektar nanam cuma 100 batang saja. Untuk durian musangking misalnya. Nah 3 tahun kita mulai berbuah 2-3 biji saja. Kalau 100, kalau 3 biji, kita kan udah 300 biji. 300 biji kali misalnya 3 kilo, itu udah hampir juga, catatannya sangat luar biasa. Dengan harga sekarang sekitar 350-an mungkin musangking itu 1 kilo. Kalau taruh dari petani seperti di bawah itu, tapi memang jumlahnya sangat luar biasa kalau kita sudah ngeton. Nah, oleh sebab itu, dan yang kedua, setelah kita menghasilkannya dengan waktu yang cepat, karena memang 3-4 tahun itu sudah musim, sudah menghasilkan. Yang kedua juga berkesinambungan setiap tahun, setiap saat, bahkan bukan hanya 1, 2, 3 kali musim atau 2, 5, 6 tahun kemudian, bahkan 10 tahun kemudian pohon durian itu bisa diinvestasikan untuk kita, untuk anak kita dan keluarga kita ke depan. Karena memang ternyata memang investasi di dalam tanam tumbuh, saya sih belum melihat dari yang lain. Tapi kalau kalkulasi dalam tanam bibit durian itu sangat memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Bahkan kalau saat ini kita ini bukan pewaris, karena memang orang-orang tua kita tidak banyak. Kalaupun ada yang nanam bibit durian yang saat ini itu juga hanya di pinggir-pinggir kebun aja. Artinya tidak sedikit, bahkan sudah ngiler juga dengan ditebang-tebangnya itu. Nah, oleh sebab itu baru kita lah yang akan menjadi perintis untuk menanam durian agar kita bisa menginvestasikan pohon durian atau memberikan warisan kepada anak cucu kita sebagai warisan kepada keluarga kita. Dan itu sangat memungkinkan. Nah kawan-kawan, salah satu yang saya sarankan adalah nanam selain bawor, juga adalah 1 tingkat di atas bawor adalah musangking. Nah, tanamlah musangking, Pak. Musangking adalah tanaman yang paling baik, bahkan di ketinggian yang di atas 900 mdpl, bahkan sampai 1500 itu masih tumbuh. Yang penting adalah pemeliharaan, baik mulai penanaman, pemilihan bibit, kemudian pemupukan, penyiangan, penggemburan, bahkan sampai penyemprotan, artinya untuk pemberantasan hama. Nah, kalau itu sudah dilakukan, niscaya saya dan Anda yang menonton ini akan juga mendapatkan hasil yang baik. Dan saya berharap mulai dari sekarang, mau kapan lagi kita menanam durian. Kita dengan saat ini sudah banyak sekali memakan durian, tetapi tanaman orang lain. Kapan tanaman kita dimakan oleh orang lain? Nah kawan-kawan, mungkin itu saja yang saya sampaikan, bahwa memilih bibit adalah yang harus tepat. Dan saya sarankan ada beberapa bibit varietas bagik, tetapi saya lebih cenderung adalah bibit musangking. Segera tanam bibit musangking di kebun bapak-bapak agar hasilnya lebih baik. Sampai hari ini di 10 tahun terakhir ini musangking masih tetap di posisi yang sangat difavoritin. Nah oleh sebab itu mungkin 5-6 tahun ke depan insya Allah mudah-mudahan tetap bahwa musangking adalah akan dicintai oleh kawan-kawan dan akan disuka. Selain juga kita akan mempersiapkan juga durian unggulan kita, yaitu adalah durian lokal kita, yaitu yang dari Bangka, Namlung dan Super Tembaga, harus segera dipersiapkan kita agar di beberapa tahun ke depan kita akan menjadi juga mempersembahkan kepada dunia, kepada kawan-kawan, bahwa Indonesia memiliki durian unggul. Oleh sebab itu, mari dari hari ini kita menanam durian.
Salam durian dari Kabupaten Tegambus dari Teddy Kurnia TGM.